Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ido dari kelas STR 1A. Di sini saya akan membahas materi tentang organ reproduksi. Nah, setiap individunya organ reproduksi itu memiliki dua bagian, ada yang bagian eksternal dan ada yang bagian internal. Nah, kita akan bahas tentang organ reproduksi pria dulu. Nah, ini bagian eksternal dan ini bagian internal. Nah, kita bahas yang eksternal dulu. Nah, eksternal itu lebih kefokuskan pada bagian penis dan skrotumnya saja. Nah, penis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin atau air mani, serta juga sebagai alat untuk berhubungan seksual. Nah, selain itu, penis juga berperan dalam ejakulasi, di mana sperma akan dikeluarkan melalui saluran uretra saat orgasme. Nah, fungsi penis juga sangat penting dalam proses reproduksi, karena dia itu menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita dan yang paling memungkinkan terjadinya pembuahan. Nah, yang itu tadi penis yang bagian sini. Yang sekarang kita akan bahas bagian skrotum atau kantungnya. Nah, skrotum itu seperti kantung kulit yang menggantung di belakang penis dan berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu di dalamnya. Nah, skrotum itu memiliki kemampuan untuk mengerut atau melonggar ketika suhu dingin. Nah, dia juga akan mengerut untuk mendekatkan testis ke tubuh demi kehangatan. Nah, skrotum itu memainkan peran vital dalam menjaga kesehatan dan fungsi testis serta memastikan produksi sperma yang efisien. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian internalnya. Dan ini. Nah, yang pertama itu ada testis. Nah, ini yang namanya testis. Yang pertama itu ada testis. Testis itu adalah kelenjar reproduksi pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, dia itu tempatnya itu ada di dalam skrotum. Nah, dia itu menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis yang berlangsung di dalam tubulus seminiferus. Nah, selain itu testis juga berperan dalam produksi hormon androgen yang mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria. Nah, selanjutnya itu ada epididymis, bagian sininya. Nah, epididymis itu adalah saluran panjang yang terletak di belakang testis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Nah, setelah diproduksi di testis, sperma itu bakalan bergerak ke epididymis. Jadi dari sini dia akan bergerak ke atas. Nah, dia akan mengalami pematangan selama 2-6 hari. Nah, proses ini melibatkan perubahan bentuk dan kemampuan motilitas sperma agar dapat fertilisasi. Nah, dia juga berfungsi sebagai transportasi sperma menuju ductus deferens saat ejakulasi. Nah, selanjutnya kita akan ke ductus deferens. Nah, ductus deferens itu adalah saluran yang mengangkut sperma dari epididymis menuju ductus ejaculator. Nah, ductus ini memiliki otot polos yang berkontraksi untuk mendorong sperma selama ejakulasi. Nah, yang selanjutnya itu ada ductus ejaculatorius, adalah saluran yang terbentuk dari pertemuan ductus deferens dengan saluran dari vesica seminalis. Di sini. Nah, fungsi utamanya itu membawa sperma dari ductus deferens ke uretra selama ejakulasi. Dia juga dapat membantu mencampurkan sperma dengan cairan semen sebelum dikeluarkan melalui uretra. Nah, selanjutnya itu ada vesica seminalis. Vesica seminalis itu adalah kelenjar yang letaknya itu ada di belakang kandung kemih dan berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang akan
banyak mengandung fruktosa dan nutrisi lainnya. Nah, cairan ini akan memberikan energi untuk sperma dan membantu meningkatkan motilitasnya. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra bagian proksimal. Nah, fungsinya itu adalah menghasilkan cairan prostat yang merupakan komponen penting dari semen untuk membantu melindungi dan memberikan nutrisi pada sperma. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar bulbourethralis. Nah, atau juga dikenal dengan kelenjar Cowper di sini. Nah, yaitu berfungsi untuk memproduksi cairan lubrikan yang dikeluarkan selama ejakulasi. Nah, cairan ini bakalan membantu membersihkan uretra dari sisa-sisa urin dan menyediakan pelumasan tambahan selama hubungan seksual. Nah, selanjutnya itu ada uretra. Nah, uretra adalah saluran yang mengangkut urin dan kandung kemih dari semen dari sistem reproduksi terus keluar dari tubuh melalui penis. Nah, pada pria itu memiliki uretra itu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai saluran urin, yang kedua sebagai saluran ejakulasi. Nah, uretra itu juga dilapisi oleh jaringan epitel yang membantu melindungi jaringan di sekitarnya. Nah, ini adalah organ reproduksi pada pria. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama kita akan ke eksternalnya dulu. Ini dia. Nah, di atas ini tuh ada mons pubis atau kelenjar bulu-bulu. Nah, di sini belum saya tambahin. Pokoknya di atas ini itu ada mons pubis seperti kelenjar yang menumbuhkan bulu-bulu gitu. Nah, mons pubis itu adalah cairan jaringan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan. Nah, selama masa pubertas ini akan ditumbuhi rambut kemaluan. Nah, itu berfungsi sebagai proses rangsangan seksual dan mengandung kelenjar sebasea yang mengeluarkan feromon. Nah, yang dapat menarik perhatian seksual. Nah, selanjutnya itu ada labia mayor dan labia minor. Nah, labia mayor itu yang bagian terluar sebelah kiri dan yang mayor sebelah kanan. Iya benar. Labia mayor itu sebelah kiri, ya benar, labia minor sebelah kanan. Nah, labia mayor itu atau bibir besar adalah lapisan kulit berdaging yang melindungi organ reproduksi. Nah, bagian ini lebih besar dan terletak paling luar serta mengandung banyak kelenjar minyak dan keringat. Nah, dia juga berfungsi untuk melindungi area genitalia dari infeksi dan trauma. Jadi, bagian labia ini yang paling luar. Nah, labia minor juga salah. Jadi labia mayor itu bagian yang paling luar, yang bibir yang tebal. Nah, jadi labia mayor itu yang terluar, labia minor itu yang lapisan tipis yang bagian dalam. Nah, itu seperti bibir kecil di dalam. Nah, dia itu mengelilingi lubang vagina atau lubang vagina dan uretra. Dia itu memiliki banyak pembuluh darah, makanya dia itu sangat sensitif dan berfungsi untuk melindungi vagina serta memberikan kenyamanan saat berhubungan seksual. Jadi, kalau untuk labia mayor itu yang bagian paling luar, yang paling tebal. Nah, kalau untuk labia minor itu yang paling dalam, ada lagi lapisannya. Kayak gitu. Itu yang tipis di dalam. Nah, terus di sini ada kayak pusat benjolan gitu, bukan benjolan, apa ya namanya, sebuah titik gitu, itu adalah namanya klitoris. Nah, klitoris itu seperti tonjolan yang terletak di bagian atas labia minor.
yang paling kecil di dalam, terus ada sambung lagi ke atas. Nah itu ada tonjolan. Nah dia itu adalah pusat yang paling sensitif pada organ seksual wanita. Nah dia itu banyak sekali mengandung saraf dan dapat besar saat terangsang. Nah selanjutnya itu ada vestibulum. Vestibulum adalah area di antara labia minor yang mencakup lubang vagina dan uretra. Nah, dia itu berfungsi sebagai pintu masuknya ke vagina dan juga tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Vestibulum. Di sini vestibulum. Nah, selanjutnya itu ada hymen. Hymen itu bisa dibilang seperti selaput darah, membran tipis yang menutupi bagian lubang vagina pada wanita pada saat muda. Nah, meskipun sering dia itu sering dijadikan patokan bahwa seorang wanita itu perawan atau tidak. Nah, itu hymen atau selaput darah disebutnya. Nah, yang terakhir itu ada perineum. Perineum itu adalah area antara vagina dan anus, antara sini. Nah, yang berfungsi sebagai dukungan struktural untuk organ reproduksi dan saluran pencernaan. Nah, perineum juga memiliki penting selama masa persalinan, karena dia yang membantu meregangkan karena perineum ini membantu meregangkan pada saat bayi keluar. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang bagian internal pada reproduksi wanita. Nah, yang bagian internal itu yang pertama ada vagina yang di dalam sini. Nah, vagina itu adalah saluran otot elastis yang dapat menghubungkan vulva dengan rahim, yang berfungsi sebagai saluran untuk penetrasi selama hubungan seksual sebagai jalur keluarnya darah menstruasi dari rahim. Nah, di vagina juga dia itu menyediakan pelumas yang diperlukan untuk kenyamanan saat berhubungan seksual. Nah, selanjutnya itu ada uterus. Ini uterus. Uterus itu bisa disebut rahim, merupakan organ berongga yang berbentuk pir terbalik yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Nah, berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio selama pembuahan. Nah, jadi nanti si zigotnya itu akan menempel di bagian uterus ini. Selanjutnya itu ada tuba falopi. Tuba falopi itu adalah saluran sepasang seperti yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus dan memiliki fungsi penting juga dalam reproduksi wanita. Yang pertama itu fibria di ujung tuba falopi menangkap sel telur dan melepaskan dari ovarium selama ovulasi. Di sini tempat bertemunya ya. Nah, terus pembuahan juga biasanya terjadi di ampula tuba falopi, di mana sel sperma bertemu dengan sel telur. Jadi akan bertemu di sini. Nah, lalu dia setelah pembuahan zigot itu akan bergerak melalui tuba falopi menuju uterus untuk diimplementasi. Jadi nanti dia nempel di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada ovarium. Nah, ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk almond ini ya, yang terletak di kedua sisi rahim dan memiliki fungsi utama dalam reproduksi wanita. Nah, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder pada wanita. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang sistem reproduksi pada wanita dan pria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.